Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nordiana, NIM 22020118 dari Prodi Sistem Informasi B. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai suatu konsep dasar dari NLP, yaitu word frequency atau frekuensi kata. Word frequency ialah cara mengetahui seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah teks. Analisis kata frekuensi word itu sering banget dipakai dalam berbagai bidang. Misalnya untuk mencari suatu kata kunci dalam artikel, menganalisis opini di media sosial, atau untuk mengetahui sekumpulan berita. Pada kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita menghitung frekuensi kata atau melakukan word frekuensi ini secara otomatis menggunakan bahasa Python dengan Google Colab. Nah, kita akan mulai dari memecah teks menjadi kata, membersihkan kata yang tidak penting, menghitung berapa kali kata itu muncul, serta menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik dan word. Sebelumnya, pertama buat notebook. Nah, di sini saya sudah buat notebook baru di Google Colab. Dan selanjutnya, sini saya akan mengcopy teks yang sudah saya buat. Setelah itu kita langsung copy saja. Nah, langkah pertama yaitu import NLTK. Ini adalah salah satu library untuk NLP. Selanjutnya ada from NLT corpus. Ini untuk digunakan hapus kata umum. Contohnya dan yang di itu bisa dihapus. Dan selanjutnya ada NLTK tokenize, digunakan untuk memecahkan kata-kata atau kalimat. Lah, selanjutnya yaitu collection import untuk menghitung jumlah kemunculan kata. Kemudian import matplotlib digunakan untuk grafik visualisasi. Yang paling bawah itu ada from word cloud, digunakan untuk visualisasi di mana bentuk lawan kata. Nah, yang kedua yaitu unduh data pendukung NLTK yang digunakan agar fungsi dari tolanisasi itu bisa berjalan. Nah, ini ada catatan untuk versi NLTK terbaru. Stop word untuk mendownload daftar kata umum untuk mencegah agar kata umum yang tidak penting dihapus saja. Nah, yang ketiga yaitu input text. Jadi, ini itu kayak contoh teks yang mana kita analisa itu saya belajar NLP di kelas Machine Learning. NLP adalah bagian dari Artificial Intelligence. Saya suka belajar NLP karena menarik dan bisa digunakan untuk analisis teks. Nah, ini contoh kalimat. Selanjutnya yaitu keempat, tokenisasi, memecah teks menjadi kata. Ada word tokenize di mana ini untuk memecah teks tersebut menjadi kata dan mengubah hurufnya menjadi kecil semua. Hal ini agar konsisten.
Selanjutnya yaitu yang kelima, hapus tanda baca dan stop word. Nah, ini untuk mengambil stop word Indonesia, kemudian yang di bawah word isalpa ini untuk digunakan mengambil kata yang Indonesia. Kemudian di sini ada word not is, ini untuk menghapus kata umum. Selanjutnya yaitu yang keenam, hitung frekuensi kata. Ini untuk menghitung berapa kali tiap kata muncul print, tampilkan hasil perhitungan dari frekuensi itu sendiri. Nah, yang ketujuh yaitu tampilkan 10 kata paling sering muncul. Ini itu bagian satu menghitung kemungkinan terbanyak kata dan jumlahnya. Dan yang kedelapan yaitu visualisasi grafik batang. Ini yang tadi melakukan import matotip ini untuk visualisasi grafik batang satu bagian. PLT figur, ukuran grafiknya membuat grafik batang hanya untuk 10 kata yang paling sering muncul. PLT title itu untuk judul grafik 10 label pada sumbu X kata. Label kata sumbu X yaitu label frekuensi PLT show untuk tampilan grafik. Nah, yang terakhir yaitu visualisasi untuk membuat visualisasi dalam bentuk awan yang berdasarkan frekuensi kata, kemudian yang PLT figur untuk menunjukkan ukuran tampilan, yaitu 10,6. Nah, yang selanjutnya yaitu PLT show, menentukan tampilan gambar, kemudian yang PLT axis itu agar menghilangkan sumbu supaya tampilannya itu lebih bersih. Kemudian PLT title untuk judul tampilan dari visualisasi word cloud. Kemudian PLT show untuk menampilkan word cloud-nya tadi. Nah, setelah itu kita langsung nge-run untuk prosesnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini ada bagian token hasil pembersih. Nah, di sini sudah tidak ada kata yang dan di. Dan selanjutnya di sini ada frekuensi kata, belajar kelas machine learning. Nah, di sini ada 10 kata yang paling sering muncul yaitu NLP, belajar, kelas, dan matching. Nah, yang paling atas ini adalah yang paling sering muncul. Nah, kemudian di sini ada gambar dari hasil dari visualisasi word cloud yang mana di sini ada NLP yang sering kali muncul.
Nah, di sini NLP itu munculnya ada sebanyak 3 kali dan belajar 2 kali dan yang lainnya itu hanya 1 kali ya. Nah, selanjutnya ini hasil dari visualisasi word cloud. Nah, semakin besar tulisannya, semakin sering kata itu muncul. Nah, contohnya itu NLP belajar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.